Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Huda Ikhwanuddin. Hari ini kita akan berbicara dan membahas tentang patroli. Ya, patroli. Apa itu patroli? Apa itu jenis-jenis patroli dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa patroli tentunya sangat penting sekali dan sangat vital bagi kita sebagai satuan pengamanan. Karena patroli bisa dilakukan secara internal maupun eksternal ya. Patroli ini juga diharapkan menjadi bagi kita seorang satuan pengamanan mencegah kejahatan, bahkan melindungi aset-aset yang sedang kita jaga. Jenis-jenis patroli sendiri kalau kita bagi di sini kita bagi menjadi 4, yaitu patroli pembuka dan penutup. Kemudian ada patroli rutin dan kemudian juga ada patroli ke wilayah-wilayah yang berisiko tinggi dan juga patroli pengunci atau patroli penutupan. Ini kenapa kita bicarakan tentang 4 patroli ini? Pertama, patroli pembuka dan penutup. Ini adalah patroli di mana kita serah terima kepada pimpinan atau kepada teman-teman rekan kerja kita di saat kita oversee. Jadi kita harus melakukan patroli serah terima. Kita cek semuanya bahwa dalam keadaan aman dan kita serah terimakan dengan baik. Patroli rutin adalah patroli yang kedua, yaitu patroli yang kita lakukan rutin, harian, mingguan, bahkan bulanan terserah, atau di mana schedule sudah kita buat. Kalau patroli harian ada di beberapa tempat yang 1 jam sekali, ada yang 2 jam sekali. Karena wilayahnya sangat luas seperti di Tambang, patrolinya bisa ada yang 1 hari 2 kali. Tapi itu harus dilaksanakan secara rutin. Kemudian yang ketiga adalah patroli ke wilayah-wilayah berisiko tinggi. Kalau kita di gedung-gedung bertingkat, tentunya ya kita di mana sih yang di situ ada berisiko, apakah itu genset, atau kita kalau di mall, area-area mana yang memang ramai, itu kita harus lakukan patroli. Karena patroli di tempat-tempat yang seperti itu juga kita harus lakukan, berisiko tinggi tentang kejahatan maupun tentang keselamatan. Kalau kita di tambang ya berpatroli mungkin ke tempat penyimpanan handal, atau patroli di mana yang aksesnya juga sangat vital atau aksesnya sangat terbuka. Berarti di tempat-tempat di situ kita harus melakukan patroli dengan baik dan benar. Yang terakhir ada patroli pengunci. Di sini adalah kebalikannya dari pembuka tadi, tapi penutup. Jadi sebelum kita serah terimakan, kita lakukan patroli kunci yang akhir, apakah semua yang kita jaga pada malam hari itu atau pada siang hari itu dalam keadaan aman, terkendali, sehingga kita bisa memastikan atau make sure kepada tim berikutnya bahwa area yang sudah kita jaga 12 jam atau 8 jam tadi dalam keadaan aman, terkendali. Patroli bisa berbagai macam ya, bisa menggunakan kendaraan, bisa menggunakan jalan kaki, kendaraan juga bisa kendaraan roda 2 atau roda 4, bahkan di beberapa kota besar, kota yang sudah smart city, itu kita menggunakan patroli alat-alat teknologi tinggi ya, yang kita banyaklah jenisnya ya, yang mana tentunya kita bisa melakukan, bahkan ada patroli drone, bayangkan sekarang dengan teknologi yang tinggi karena sudah 4.0, di mana bahkan sudah mendekati 5.0 itu alat-alat teknologi tinggi sudah masuk, sehingga kita tidak menggunakan manusia, kita bisa menggunakan patroli yaitu menggunakan drone yang sangat luas ya, jadi sangat bermanfaat. Tentunya kita sebagai satuan pengamanan juga harus memiliki bagaimana kita sesuai kebutuhan zaman mengikuti namanya era digital tersebut. Dengan patroli sebagai
di dalam patroli itu juga penting. Bagaimana sih mata kita benar-benar kita lakukan nanti suatu saat kita berbicara mengenai IPS, interpersonal skill, bagaimana mata telinga kita ini benar-benar digunakan. Jadi mata ya digunakan untuk melihat, tetapi tidak hanya sekedar melihat, tapi melihat mana potensi-potensi bahaya yang bisa mengakibatkan ancaman bagi tempat yang kita jaga. Entah itu potensi keamanan, entah itu potensi mengganggu keselamatan dan sebagainya. Telinga juga kita harus bisa mampu gunakan bagaimana mendengar dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita berbicara tentang interpersonal skill. Jadi patroli ini sangat penting sekali ya. Di samping yang pertama, kendala-kendala patroli biasanya peralatan kita patroli tetapi mobilnya jelek, bannya bocor dan sebagainya, atau kempes. Nah ini perlu kita cek juga. Kendaraannya juga harus yang bagus, karena tidak kemungkinan juga di saat kita melakukan patroli ada tindakan kejahatan. Bagaimana kalau kendaraan kita jelek? Bagaimana kita bisa mengejar penjahat kalau kendaraan kita tidak bagus? Dokumentasi ini juga sangat penting. Saya kira rekan-rekan semua sudah mempunyai yang namanya smartphone ya dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan sebagai alat dokumentasi langsung. Bahkan sekarang sudah smart patrol, jadi begitu kita foto, kita klik bisa langsung ke internet dan sebagainya. Dan jalur patroli juga kita harus sudah mapping. Jadi kalau kita di gedung, kita sudah mapping dari sini ke sini berapa menit, dari sini ke sini berapa menit, dan kira-kira dalam satu rute patroli itu berapa jam, dalam satu shift itu berapa lama. Apalagi kalau nanti kita di area-area yang lebih luas, tambang atau mining, bagaimana kita melakukan patroli yang sudah kita atur rutenya, lewatnya jalur mana, kita sudah tahu. Kalau bisa jangan sampai patroli kita diketahui oleh orang lain, atau kebiasaan kita sudah tahu, diketahui oleh musuh-musuh yang melihat kita. Oh kalau jam 12 pasti satpam ada di sini. Oh kalau jam 12 satpam pasti sudah datang di sini. Nah, ini jangan sampai rute-rute patroli kita diketahui oleh orang yang bukan punya kepentingan. Berikutnya komunikasi dalam patroli penting. Nah ini kalau memang areanya kecil, kita bisa menggunakan handy talkie, tetapi handy talkie ini juga harus dipersiapkan, jangan sampai di saat kita patroli handy talkie baterainya habis. Nah ini repot, apalagi kalau kita melaksanakan patroli yang sangat luas dan sangat panjang rutenya. Nah ini yang namanya handy talkie atau handphone ini sangat penting. Bahkan ada di beberapa lokasi yang jauh kita bisa menggunakan handy talkie atau bukan handphone yang menggunakan satelit, sehingga tidak terganggu oleh sinyal dan sebagainya. Konsistensi ini juga sangat penting bagi seorang satuan pengamanan di saat melakukan patroli. Jangan sampai kita tidak melakukan patroli pada hari ini, besoknya melakukan. Kalau memang itu jaraknya jauh, memang tidak dijadwalkan ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah dijadwalkan secara rutin bahwa setiap hari, contohnya kalau di gedung 4 kali minimal, ya itu harus dilakukan secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten itu nanti juga terbaca menjadi titik lemah bagi tempat yang kita jaga. Alat pelindung diri yang terakhir ini juga sangat penting bagi kita sebagai satuan pengamanan. Jangan sampai kita patroli menggunakan kendaraan bermotor, contohnya kendaraan roda 2, tapi kita tidak menggunakan helm yang proporsional, sehingga apabila terjadi kecelakaan sangat riskan. Kalau kita menggunakan mobil, ya pastikan bahwa kita sudah mempunyai SIM dan memasang seatbelt dan sebagainya. Jangan sampai kita melakukan patroli, kita tidak tahu bahaya itu bisa menyerang siapa saja. Atau kita membawa senter, itu juga sebagai alat pelindung diri kita. Jangan sampai kita tidak mempunyai senter di saat ternyata keadaan gelap gulita dan sebagainya. Ingat, fokus patroli yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah panca indera, yang ketiga adalah titik rawan, yang keempat adalah pencegahan dini, yang kelima adalah dokumentasi. Ini harus kita laksanakan secara konsisten. Karena apa gunanya kita melakukan patroli kalau keselamatan kita tidak terjamin, keselamatan orang yang kita patroli tidak terjamin. Dan jangan lupa panca indera kita gunakan. Titik rawan, kita harus tentukan titik rawan mana yang harus kita lakukan patroli dengan rutin dan konsisten. Kenapa? Tujuannya adalah pencegahan dini, jangan sampai menjadi kejadian atau menjadi sebuah kejahatan atau kecelakaan. Karena prevention itulah penting. Nah, dokumentasi ini kita bisa gunakan apabila apapun terjadi, bisa menjadikan laporan bahwa kita melakukan kegiatan kerja yang memang terukur dan konsisten. Itu aja dari saya, terima kasih. Semoga Anda semua melakukan patroli dengan baik, konsisten, dan menjadikan
patroli ini sebagai dasar pencegahan kejahatan, menurunkan kerugian, dan menurunkan kecelakaan di tempat bekerja masing-masing. Salam, aku bangga menjadi satpam profesional. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.